Baik, hari ini kita akan belajar unit kelima. Ya. Apa yang kita pelajari di unit kelima ini? Kita pelajari 8 macam isim baku. Ya. Jadi menu sore kita ya kali ini adalah 8 macam isim baku. Atau yang disebut dengan al-asma al-mabniyah, ya. Al-asma al-mabniyah, ya. At-tamaniyah, ya. 8 macam isim baku. Nah, untuk apa sih kita belajar 8 macam isim baku ini? Nah, selain agar kita bisa menjelaskan jenis isim lebih detail ya. Itu kan ada isim dhamir, ada isim syara, itu kan nama-nama isim ya. Nah, dengan mempelajari 8 macam isim ini kita tahu namanya isim itu apa. Ya. Isim syara, isim mausul ya, isim istifham gitu. Nah, itu tahu namanya. Jadi ketika baca teks kita diminta nyebutin ini isim apa. Nah, isim syara, isim mausul gitu kan. Nah, ini di luar pembagian isim 18 macam isim sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada 8 macam isim yang bentuknya baku ya, bentuknya mabni ya, statis ya. Nah, selain untuk bisa menyebutkan jenisnya, ya, kita pelajari isim baku ini juga agar kita bisa membaca kosakata yang sama iya. Jadi 8 macam isim baku ini ada kosakata yang sama iya bacaannya dari sanonya. Tidak mengikuti wazan. Sehingga untuk menguasainya ya harus dihafal. Nah, kenapa kok dihafal? Ya karena nggak ada kaidahnya, terus jumlahnya terbatas ya. Dan sudah kita kelompokkan ya ke dalam 8 macam isim. Ya. Nah, apa saja sih 8 macam isim baku itu? Ya. Yaitu pertama isim isyarah dan isim usul ya. Kemudian isim istifham, isim dhamir, isim dzaraf, isim syarat, isim adad dan isim fi'il. Nah, jadi ini menghafal ya. Jadi isim-isim ini karena tidak memiliki wazan sehingga untuk menguasainya ya mengandalkan hafalan kita. Dan memang kita harus bersabar dan punya kemauan untuk menghafal. Karena nanti kalau kita hafal isim ini plus kita hafal harf sebelumnya, itu memang ketika menghafal agak berat. Tapi kalau kita sudah hafal ya, itu otomatis itu kita sudah menguasai sekian persen dari teks yang kita baca. Kenapa? Karena teks yang kita baca itu pasti terdiri dari isim dan 8 macam isim ini dan harf. Ya. Setiap teks pasti ada harfnya, pasti ada isim domirnya, ya, pasti ada isim usulnya. Gitu. Bahkan ada yang 50% dari teks itu ya isinya isim 8 macam isim baku ini dan harf. Jadi menghafalnya berat, tetapi manfaatnya itu luar biasa. Nah, kalau kita nggak mau menghafal nanti ya kita maunya santai, nggak mau menghafal. Tapi kita akan makin berat untuk membaca teks dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya nanti juga ketemu dan kita cari artinya gitu. Nah, maka di bahasa Arab lisani ini hal-hal yang kayak begini ini ya diusahakan untuk dikuasai dulu sehingga nanti dalam praktek membaca teks itu lebih gampang. Lebih gampang. Nah, kalau kita kuasai kayak begini, itu kita juga cepat nanti penguasaan kita terhadap kaidah bahasa Arab itu. Ya. Jadi kita tidak usah takut dengan menghafal. Ya. Manusia itu ditakdirkan untuk menghafal. Gitu. Nabi Adam juga hafal langsung kan. Ya, manusia takdirkan untuk menghafal. Kayak kita ditakdirkan untuk makan. Jadi menghafal itu ya kayak makan aja. Dinikmati, insya Allah banyak manfaat. Nah, ingat, ini adalah kita akan ketemu dengan istilah-istilah lagi. Nah, ada 3 hal yang harus kita ya kuasai targetnya ya.
Yang pertama, hafal istilahnya isim isyarah ya, hafal. Yang kedua, paham definisinya isim isyarah itu apa sih? Ya. Terus yang ketiga, tahu contohnya apa aja isim isyarah. Nah, gitu. Ini 3 target yang harus kita kuasai ya. Baik, ini sebelum kita masuk ke setiap ya macam isim ini, hal-hal yang kita perhatikan tadi ya, kami jelasin. Nah, sekarang kita masuk ke ya, detail setiap macam isim 8 ini. Nah, ini masih secara umum ya. Apa saja 8 macam isim itu? Yang pertama adalah isim apa? Isyarah. Isim apa? Isyarah. Isyarah, 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 isyarah. 10 kali isyarah, 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 isyarah. Udah, lancar kan? Kemudian apa yang kedua? Mausul, 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 mausul. 10 kali mausul, 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 mausul. Nah, lancar kan? Ya. Coba disebutkan isyarah. Mausul, ya. Mausul. Nah, Mausul. Isyarah, mausul. Nah, udah kan? Hafal kan? Ustaz, insyaallah Ustaz. Nah, kita tambah lagi satu lagi. Istifham, 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 istifham. Ya, istifham. Terus lagi zaraf ya. Zaraf. Zaraf. Ya, zaraf. Zaraf. Oke, jadi isyarah, mausul, istifham, zaraf ya. Coba disebutkan, ayo. Zaraf. Mausul, Isyarah, mausul, istifham, zaraf. Istifham, zaraf. Nah, udah langsung hafal kan? Tambah lagi domir ya. Domir. Domir ya. Domir. 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 Domir ya. Tambah lagi syarat. 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 Syarat ya. Jadi isyarah, mausul, istifham, zaraf, domir, syarat. Coba disebutkan. Isyarah, mausul, istifham, zamir, zaraf, Zaraf dulu baru domir ya. Zaraf, domir. Zaraf, zamir, syarat. Oke. Nah, hafal kan? Syarat ya. Nah, kemudian adat. Adat, 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 adat. Dan yang terakhir adalah isim fi'il. Jadi gabungan antara isim fi'il ya. Isim fi'il, isim fi'il, isim fi'il. Jadi ada 8 ya. Nah, Bapak sekalian, Bapak-bapak, selain kita ya lancarkan di lidah, gitu kan, kita juga pakai visual ya. Nah, ini posisi isyarah ada di mana, mausul di mana, istifham di mana, zarf di mana, dhamir di mana, syarat, adat, isim fi'il ya. Ini visual ya. Jadi diperhatikan. Jadi isyarah di atas ya, mausul, istifham, zarf, dhamir, syarat, adat, isim fi'il. Ya. Coba dibaca semua. Isyarah, mausul, istifham, zaraf, zamir, isim fi'il. syarat, adat, isim fi'il. Oke, coba semuanya apa? Ada yang bisa nyebutin? Isyarah, mausul, istifham, zaraf, dhamir, syarat, adat, isim fi'il. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Saya Ustaz. Ya, betul. Ya. Isyarah, mausul, istifham, zaraf, domir, syarat, adat, isim fi'il. Isim fi'il. Nah, berarti yang lain dianggap sudah hafal semua ya. Nah, itu istilahnya ya. Nah, sekarang definisinya, apa itu isim isyarah? Adalah kata yang digunakan
untuk menunjuk sesuatu atau tempat ya tertentu. Contohnya hada ya. Tempat atau apa sesuatu tertentu. Misalkan ya ada ya kita buat contoh. Hadza Zaidun. Ada kolamun ya. Ini adalah pulpen. Nah, yang kita tunjuk adalah pulpennya. Oke. Ada kolam. Kalau kita pakai tempat guna kolamun. Di sini adalah pena. Nah, yang kita tunjuk adalah tempat letak pennya, bukan pulpennya yang kita tunjuk. Nah, itu isim ya. Isim isyarah. Isim dzaraf. Isim isyarah. Isyarah. Pernah menunjuk ya, menunjuk. Ya. Jadi menunjuk sesuatu atau menunjuk tempat gitu. Hunaka juga Ustaz ya. Hunaka. Kemudian Hadhihi bisa, mausul. Ustaz. Hadhihi bisa, Ustaz. Iya, hadhihi, ada Bisa. hadhihi, adani, haulai, dalika, dalika, ulaika ya. Hunaka. Itu isim isyarah semua. Nanti semua itu kita hafalkan dalam sepekan ini ya. Kemudian isim mausul ya. Jadi kalau kita targetnya 3 itu istilahnya isyarah, kemudian definisinya, terus contohnya apa. Nah, ketika target itu kan. Nah, sekarang isim mausul. Isim mausul adalah isim yang menyambungkan kalimat setelahnya dengan kata sebelumnya. Contohnya alladzi, alladin, allati, allati ya. Ya misalkan apa? Tadi apa? Jadi alladzi ya. Alladzi, allazina, allati, allati. Misalkan menyambungkan kata ya sebelumnya dengan kalimat setelahnya. At-talib, At-talibu alladhi At-talibu. Nah, ini kan ada kata. Oke. At-talibu safar. Nah, kemudian di sini ada kalimat ya kan? Safarat talib. Ja. Nah, kita sambungkan antara talib dengan kalimat setelahnya ini dengan isim mausul. At-talibul ladzi safara jaa. Siswa yang ya bepergian itu telah datang. Jadi kita sambungkan kata talib dengan kalimat setelahnya. Nah, pakai apa? Pakai isim mausul. Pakai isim mausul. Itu isim mausul. Nah, nanti apa saja isim mausul kita akan pelajari. Lalu isim istifham adalah kata isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya mata, kapan, man, siapa ya. Kata tanya lah ya. Nah, ini gampang insya Allah. Nggak ada masalah ya, sama dengan kata tanya dalam bahasa kita. Kemudian zorof ya. Apa itu zorof? Isim zorof adalah kata isim yang menunjukkan kondisi tempat seperti amamah di depan atau kondisi waktu seperti al-an. Ya. Jadi menunjukkan waktu atau tempat. Misalkan apa? At-talibu ya amamal masjid. Siswa itu di depan masjid. Nah, amama itu menunjukkan tempat ya kan. Tempat di mana siswa itu berada. At-talib amamal masjid. Nah, amama itu menunjukkan tempat. Nah, ini disebut isim dzaraf. Nah, kalau dzaraf untuk menunjukkan tempat disebut dzaraf makan. Nah, ada dzaraf waktu. Misalkan at-talibu ya. At-talibu ya hadara amsi atau ghaba amsi. Siswa itu kemarin ghaib, enggak hadir. At-talibu ghaba amsi. Nah, amsi itu kemarin menunjukkan waktu.
Nah, ini disebut dzaraf zaman. Zaman ya. Jadi dzaraf ada dua, zaman dan makan. Kemudian isim domir ya, adalah kata ganti yang menggantikan orang pertama atau pembicara, atau orang kedua lawan bicara, atau orang ketiga yang dibicarakan. Jumlahnya sekitar 40-an ya, kata lebih ya, ada lagi lebihnya. Nah, diantaranya waumahum, yaumahunna, terus. Nah, itu domir. Jadi menggantikan ya. Contohnya apa? Banyak ya contohnya. Huwa tolibun. Ya. Huwa ya, tolibun. Nah, dia ya. Menggantikan siapa sih ini dia? Menggantikan orang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan ya. Kalau menggantikan orang kedua yang kita ajak bicara berarti anta tolibun. Kalau menggantikan orang pertama saya, ya kan? Ana tolibun. Jadi kata ganti itu menggantikan orang ketiga, orang kedua atau orang pertama. Nah, itu tolib. Apa? Isim domir ya. Nah, ini jumlahnya ada 40. Nah, yang 40 kayak begini juga nggak ada cara lagi kecuali kita hafal ya. Kok menghafal terus sih? Yang mau nggak mau begitu ilmu itu. Ya. Gimana? Ilmu mau kita taruh di buku aja ya. Ya udah kalau kita butuh, nah kita buka buku. Tapi kalau ilmu kita ya, taruh di sini ya, sewaktu-waktu bisa kita pakai kan gitu. Terserah antum. Ilmunya mau taruh buku apa taruh di sini nih, ya kan? Nah, kalau taruh di sini aja ya berat kita. Bagaimana taruh di ya hati nanti. Nah, kalau nggak taruh di hati ya bagaimana nanti bisa jadi aksi, jadi amal. Jadi jalurnya itu ya kognitif dulu ya, otak dulu. Nah, baru ke hati ya. Dari hati ini menjadi ya keyakinan, dari keyakinan menjadi tekad ya. Ya niat ya, dari niat tekad. Nah, tekad jadi amal. Amal. Itulah amal ya. Amal sehari-hari jadi kebiasaan ya. Kebiasaan dilakukan terus-menerus jadi watak. Ya. Nah, watak seluruh ya bangsa disebut budaya. Nah, itu. Ini domir ya. Yang kemudian syarat. Apa itu syarat? Adalah kata isim yang mengaitkan kalimat pertama dengan kalimat kedua dengan menjadikannya sebagai sebab akibat. Contohnya ini manjadda najaha ya. Jadi ada dua kalimat itu sebenarnya. Manjadda ya. Kalimat pertama apa? Jadi dalam bahasa Arab satu kata kerja itu adalah kalimat ya. Kenapa? Karena satu kata kerja itu pasti ada domirnya yang tersembunyi di situ kan. Nah, seperti jadda. Dia bersungguh-sungguh. Jadi udah satu kalimat itu ya. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi kata kerja wajada. Dia menemukan, dia mendapatkan. Nah, ini kan dua kalimat. Dia bersungguh-sungguh. Kalimat kedua, dia mendapatkan. Dia bersungguh-sungguh, dia mendapatkan. Nah, dua kalimat ini kita ingin hubungkan dengan hubungan apa? Sebab akibat. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan kata syarat. Nah, kata syaratnya adalah man. Nah, ini barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Dia akan meraih, dia akan sukses. Jadi, dua kalimat tadi yang nggak ada hubungan apa-apa, ya, menjadi ada hubungan sebab akibat, karena kita kasih isim syarat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian isim adat adalah kata isim yang menunjukkan bilangan atau jumlah. Nah, pokoknya bilangan atau jumlah. Ya. Nah, yang baku itu hanya bilangan belasan saja ya, yang baku. Ya, kalau isim adat secara keseluruhan dari 1 sampai tidak terhingga
Itu isim adat namanya ya. Tapi yang baku, yang mabni itu hanya bilangan 11 sampai 19 saja. Baku maksudnya apa? Harokat akhirnya nggak berubah. Tapi kalau yang lain, 1 dan seterusnya, itu harokat akhirnya bisa berubah. Ya. Nah, yang nggak berubah itu ahada asyar, isna asyar. Ya. Isna asyar yang pertama masih bisa berubah. Asyaronya nggak berubah. Salah satu asyar. Ini selalu nasab dulu. Fathah. Nah, begitu. Jadi adat itu ada semua kata bilangan dari 1 sampai nggak terhingga. Dari 0 ya. Kemudian yang baku itu hanya dari belasan ya, sampai 19 saja. Nah, itu adat ya. Ini kata bilangan. Tolibun wahidun ya. Ra'aitu toliban wahidan ya. Dhahabtu ma'a tolibin wahidin. Nah, bisa berubah kan? Wahidun wahidan wahidin ya. Tapi kalau ahada asyara tetap nggak berubah. Ra'aitu ahada asyara kaukaban gitu kan. Ja'a ahada asyara toliban. Dhahabtu ma'a ahada asyara toliban. Nggak ada yang berubah. Itu isim adat, kemudian isim fi'il adalah kata isim yang bermakna dan berfungsi seperti kata fi'il, tapi tidak memiliki ciri khusus kata kerja. Sehingga kata tersebut dikategorikan kata isim. Ya. Jadi kata ini, fungsi dan maknanya itu seperti fi'il. Artinya apa? Dia itu berfungsi sebagai predikat ya. Nah, dan memiliki subjek nanti. Ya. Memiliki subjek. Nah, tapi kata ini tidak memiliki ciri fi'il maupun maknanya dan fungsinya seperti fi'il, tapi nggak memiliki ciri fi'il. Ya. Nah, contohnya hayhata. Ini kan contoh tersebut ya dikategorikan isim ya, karena tidak memiliki ciri-ciri fi'il. Ya. Hayhata. Ya. Hayhata menjauh ya. Hayhata ya, menjauh. Dan sur'ana, ufin, amin ya, kabulkanlah ya. Nah, itu semuanya adalah isim fi'il ya. Jadi disebut isim ya, nggak bisa karena maknanya kata kerja. Disebut fi'il nggak bisa karena tidak punya ciri-ciri fi'il. Akhirnya ulama menyebutnya isim fi'il gitu ya. Nah, ini ikhlas sekalian kira-kira ya secara global 8 macam isim ini kita pelajari istilahnya ya di sini, kemudian definisinya, kemudian contohnya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan secara detailnya ya. Yang pertama isim syara. Apa sih isim syara itu? Bla 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 ya. Isim yang digunakan untuk menuju sesuatu tertentu atau tempat tertentu. Ma yadullu ala ma'na ya, ala ma yadullu ala muayyanin biwasitatin isyaratin ya. Biwasitatin ya, bisa biwasitati isyaratin. Isim isyarah ya menunjukkan benda tertentu dengan ya wasilah atau perantara ya isyarah. Nah, isim isyarah ini ada dibagi menjadi 2, musyar ilai dan musyar ila makan ya. Menunjuk sesuatu dan menunjuk tempat. Nah, kemudian masing-masing dibagi mudzakkar muannas ya. Lalu dibagi dekat dan jauh. Jadi musyar ilai dibagi mudzakkar muannas, kemudian dibagi menunjuk dekat, menunjuk jauh. Nah, yang menunjuk laki-laki dekat contohnya hada. Nah, ini 1 orang hada muslimun. Kalau 2 orang hadani musliman. Kalau banyak orang haulai muslimun. Ini semuanya untuk dekat. Nah, untuk jauh dalika, danika, dainika, ulaika. Dalika muslimun, danika muslimani, ulaika muslimun. Nah, yang muannas hadhihi muslimatun, hatani muslimatani, haulai muslimatun. Kemudian yang jauh tilka muslimatun, tanika ya, muslimatani, ulaika muslimatun. Nah, untuk musyar ilal makan mudzakkar muannas enggak dibedain. Huna hahuna, huna masjid, hauna kitab. Kemudian hunalika jauh ya. Hunaka, hunalika kitab, ijlis sama ya. Duduk di sana. Nah, jadi isim isyarah ada yang musyar ilai dan musyar ilal makan, masing-masing ada mudzakkar muannas untuk dekat dan untuk jauh.
Nah, yang antum target hafal itu adalah yang isim isyarahnya yang tulisan tebal. Jadi hadza, hadzani, haula'i. Nah, kan? Kemudian hadhihi, hadzani, ya hatani, haula'i. Ya, kemudian danika, danika, ulaika. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Kemudian huna, hunaka. Nah, kayak gitu. Nah, ini harus kita kuasai seperti itu ya. Kemudian isim mausul. Apa itu isim mausul? Adalah kata isim menyambungkan jumlah setelahnya dengan kata sebelumnya. Sudah dijelaskan ya. Mayadul ala muayyanin biwasitotin ya, biwasitoti jumlatin tudkaru ba'dahu. Jadi menunjukkan ya sesuatu yang tertentu dengan cara ya, dengan perantara jumlah yang disebutkan setelahnya. Biwasitot, dengan satu wasito ya, dengan satu sarana ya, jumlah yang disebutkan setelahnya. Ya. Nah, isim mausul ini ya terbagi menjadi dua, khas dan am. Artinya apa? Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan. Manas ya. Yang khusus laki-laki ada yang untuk satu orang alladhi, ada yang untuk dua orang alladhani, ada yang untuk tiga orang alladhi. Al-muslimul ladzi yaqumu muhandis. Orang muslim yang berdiri itu adalah insinyur. Al-muslimanil ladzani yaquman. Dua muslim yang berdiri itu adalah muhandisan. Al-muslimun alladzina yaqumuna muhandisun. Ya, orang-orang muslim yang berdiri itu adalah para insinyur. Nah, sebaliknya ini al-muslimah ya. Allati, allatani, allai, allawati, allai. Nah, yang mustarak itu adalah bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi tidak bedain jenisnya. Nah, ma li ghairi akil. Ma ini untuk menyambungkan sesuatu yang tidak berakal. Apa yang? Kalau yang berakal kan orang yang. Nah, yang tidak berakal itu apa yang. Itu maksudnya li ghairi akil. Kalau yang lil akil, nah ini lil akil man. Orang yang. Kalau lil ghairi akil, apa yang. Uktub ma tasma'u. Tulislah apa yang kamu dengar. Safih man tuqabilu. Ya, salami, ya, berjabat tanganlah dengan orang yang kau temui. Dzadzu ayyu, akrim ayya alimin. Ya, muliakan orang alim siapapun. Ayya ini isim mausul. Ini adalah isim mausul. Kemudian yang ketiga adalah isim istifham. Nah, isim istifham adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang samar. Ismun mubhamun yusta'lamu bihi an syai'. Nah, isim istifham ada 9 ya. Kata istifham itu ada 9. Nah, yang isim itu 7, yang 2 adalah harf. Yang isim apa aja? Ma, apa. Dari ma ini bisa dikembangkan menjadi madza, lima, amma, limada. Kemudian man, siapa? Man, siapa? Liman, milik siapa? Ma'aman, apa bersama siapa? Aina, ya, ila aina, min aina. Kemudian maca, ya, ila mata, mindu mata. Kemudian kam, berapa, ya, kam, kaifa haluk, ya, ayu. Nah, ini isim istifham yang bisa digunakan mewakili semua ini, yaitu bisa pakai ayu ya. Di ayyi syai'in, untuk apa, ya. Nah, ini untuk apa? Si ayyi, ya, di mana? Nah, ini mewakili aina, ya kan? Di ayyi, dengan apa, ya, dengan apa, ya. Nah, itu mewakili apa, ya. Ma'ayyi talibin, dengan murid siapa, ya. Itu mewakili man, ya. Ya kan? Nah, fi ayyi yaumin, di hari apa, ya, mewakili kapan, ya, kapan hari kan? Fi ayyi waktin, di hari di waktu kapan, itu bisa mewakili semua ayu ini, ya. Jadi ini penggunaannya khusus semuanya. Nah, kalau yang ayu untuk semuanya, ini isim istifham. Kemudian yang keempat,
isim dzaraf. Nah, isim dzaraf ini madalla ala zamanin au makanin khudusil fi'l, yaitu menunjukkan waktu atau tempat terjadinya peristiwa ya. Atau tempat terjadi di mana ya subjek itu berada ya. Nah, ini terbagi menjadi dzaraf zaman dan makan. Nah, dzaraf sendiri ada yang baku, ada yang enggak. Nah, kita 8 macam isim baku itu yang baku kan ini aja, enggak semuanya ya. Al-mabni, ini contohnya al-an, amsi, kemarin. Nah, ini aja yang baku, mud, mundu. Nah, mud, mundu ini juga ada perselisihan ya ulama. Ada yang mengkategorikan sebagai harf jar ya, mud, mundu ini. Ada yang masuk zaman gitu. Kemudian ketika ida, jika, data, kotu, audu, lama ketika ya, mata ketika, ayana, bainama. Nah, ada isim dzaraf yang tidak baku ya, tidak termasuk 8 macam isim baku ini ya. Dia mu'rab, harokat akhirnya bisa berubah. Sobah, duha, nahar, masa, lail, yaum. Bisa dibaca sobahun, sobahin, sobahan gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak bisa, harus audu ya audu aja, kotu ya kotu aja, nggak bisa dibaca koti. Nah, kemudian ini ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif ya. Khilal, ba'da, qabla, awal ya. Ya, yang mutasarrif itu bisa dipakai untuk dzaraf, bisa dipakai untuk yang lain. Kalau ghairu mutasarrif hanya untuk dzaraf saja. Misalkan as-sobah ya bisa dipakai jadi mubtada bisa ya. As-sobahu waktun mubarak. Pagi itu adalah waktu yang diberkahi. Itu jadi mubtada. Kalau khilal nggak bisa jadi mubtada. Makanya disebut ghairu mutasarrif ya. Jadi yang mu'rab ini harokat akhirnya bisa berubah. Nah, mutasarrif bisa untuk dzaraf, bisa untuk yang lain. Ya kan? Kalau ghairu mutasarrif berarti untuk dzaraf saja. Kalau ini untuk dzaraf saja juga ya. Kemudian yang makan juga ada yang mabni, haitsu, aina, tuna, tamma. Ada yang mu'rab, syarqa, gharba, syamala, dan ini mutasarrif juga, bisa mubtada, bisa untuk fa'il, bisa dan seterusnya. Nah, yang ghairu mutasarrif ya, ini hanya bisa untuk isim dzaraf saja. Dan mu'rab harokat akhirnya bisa atau tidak mabni ya. Fawqa, tahta, amama, wara'a, khalfa. Nah, ini semuanya mansub ya. Bukan mabni ala fathi. Kalau ini kan mabni ala fathi, al-ana mabni ala fathi, bukan mansub nyebutnya. Ini mabni ala sukun, ini mabni ala sukun, ayyana mabni ala fathi. Kalau fawqa, tahta, amama ini mansub ya. Terus zaman ya, atau maf'ul maf'ul fi ya. Nah, ini isim dzaraf ya. Kemudian yang kelima ya, isim domir. Ya, isim domir ada yang untuk lil ghaib, ada yang untuk mukhatab, dan ada yang untuk mutakallim. Nah, yang ghaib untuk orang ketiga, dia, al-mukhatab orang kedua kamu, dan mutakallim untuk orang pertama saya. Nah, masing-masing bagi menjadi mudzakkar, muannas ya. Huma, hum ya, huwa, hum ya, untuk 1, 2 dan 3 mufrad, kemudian musanna dan jamak. Yang muannas hiya, huma, hunna untuk mufrad ya, musanna dan jamak. Kemudian yang mukhatab juga mudzakkar muannas, anta, antuma, antum untuk mufrad, musanna, jamak. Kemudian anti, antuma, antunna untuk mufrad, musanna dan jamak. Kemudian yang mutakalim, nah, tidak dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Boleh mudzakkar, boleh muannas. Terus juga nggak ada untuk musanna. Adanya untuk mufrad dan jamak. Musanna masuk kategori jamak. Misalkan ana, saya 1 orang. Ya. Kalau nahnu 2 atau 3 orang atau lebih. Ya. Nah, ini semuanya adalah domir munfasil. Artinya dalam kalimat itu posisinya bisa terpisah dari kata yang lain. Huwa thalib. Nah, ini kan jadi 2 kata terpisah.
Nah, ada yang muttasil, yang selalu nyambung, nggak bisa dipisah. Ya. Nah, ada yang nyambungnya itu nampak disebut baris, ada yang tersembunyi disebut ustaz. Yang nyambung baris itu yang bersambung dengan isim, ya. Kitabuhu, kitabu, ma kitabu, kitabuha, kitabu, ma kitabuna. Ya, menyambung dengan isim atau menjadi subjek pada fa'il, pada fi'il, ya. Darabtuhu, darabtuhuma, darabtuhum, darabtuha, darabtuhuma, darabtuhunna, darabtuka, darabtukuma, darabtukuma. Itu nyambung pada fi'il, ya. Fi'il tapi sebagai objek. Nah, yang baris yang nyambung dengan fi'il, ya, di antaranya adalah aliful isnain, fa'ala. Nah, ini pada alif pada fa'ala ini. Fa'alata, yaf'ulani, alif pada ini semuanya adalah domirnya. Sebut aliful isnain. Ada wawul jamaah, fa'alu, yaf'uluna. Nah, ini semuanya ada wawunya kan? Nah, itu domir dia. Ya mukhatabah, taf'ulina, uf'uli. Ini ada ya. Kemudian nun niswa, fa'alna, yaf'ulna, taf'ulna, uf'ulna. Kemudian tak mutaharika, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altum. Nah, ini tak yang berharakat semua. Kemudian nafa'ilin, fa'alna. Jadi yang nyambung-nyambung ini semuanya adalah domir, ya. Nah, karena ada nampak di kata disebut baris. Nah, ada domir yang nggak nampak, mustatir, ya. Ada yang boleh nampak, boleh tidak. Fa'ala, fa'alat, yaf'ulu, taf'ulu. Maksudnya apa? Fa'ilnya bisa kita nampakkan. Fa'ala Muhammad, ya kan? Atau nggak bisa kita tampakkan. Fa'ala, ya, udah. Nah, kalau ujuban itu harus sembunyi, nggak boleh ditampakkan. Taf'ulu, ya, kamu. Nggak bisa kamu taf'ulu anta, nggak bisa. Uf'ul, nggak bisa. Af'ulu ana, nggak bisa. Af'ulu ana. Naf'ulu, nahnu, nggak bisa. Ya. Jadi harus tersembunyi. Taf'ulu, af'ulu, naf'ulu, terus uf'ul. Uf'ul anta, nggak boleh uf'ul anta. Nah, dalam kalimat ada uf'ul anta, tetapi statusnya bukan sebagai fa'il dia, antanya, tapi sebagai badal, ya. Nah, padahal domir itu ya di sini harusnya fa'il. Nah, kalau disebutkan bukan fa'il, bukan menjadi fa'il, maka dia bukanlah fi'il, domir pada fi'il itu, ya. Tetapi itu adalah kata lain yang dihadirkan untuk fungsi yang lain, yaitu untuk fungsi badal, ya. Nah, ini pembahasan domir secara detail. Nah, ini ya, jumlahnya sekitar ada 40-an, ya. Kemudian yang keenam adalah isim syarat, ya. Nah, isim syarat ini hampir sama dengan isim, ya, istifham, cuman ada tambahan atau perubahan bentuk dan juga fungsi, ya. Fungsinya beda dengan istifham. Man, kan? Nah, kalau belum dalam kalimat kan nggak tahu ini man ini apa maksud. Isim istifham ataukah syarat, ya, nggak tahu. Nah, taunya kita setelah dipakai dalam kalimat. Man jadda wajadda. Kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kebaikan apapun yang kau lakukan, ya, Allah tahu. Kaifa ma tu'amil ikhwanaka yu'am. Bagaimana kamu memperlakukan saudaramu, seperti itulah mereka memperlakukan. Itu syarat semua, ya. Mahma at'ab a'mal. Walaupun capek aku tetap kerja. Haitsuma taskun tastaqim. Dimanapun kamu tinggal, kamu betah. Aina ajlis artah. Dimanapun aku duduk, aku, ya, nyaman itu. Aina matakun yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemuimu. Anna tadhab ajidka. Dimanapun kamu pergi, aku temukan. Mata yatil imtihan istitulak. Kapanpun datang ujian, maka para siswa akan belajar bersungguh-sungguh. Ayyana tajurni ukrim. Ya, kapanpun kamu mengunjungiku, akan aku muliakan kamu. Ayu tariqin taslukhu, jalan apapun yang kau tempuh, ya, aslukhu, aku ikut menempuhnya. Nah, ini semuanya adalah isim syarat. Dan yang terakhir adalah isim adat. Bukan terakhir ini. Masih ada selainnya. Isim adat adalah isim yang, ya, menunjukkan bilangan atau jumlah. Dari 1 sampai terus. Nah, ada adat satuan, ada adat belasan. Ya, puluhan,
ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nah, ada yang untuk berhitung 1, 2, 3, ada yang bertingkat pertama, kedua, ketiga, gitu kan. Ya. Nah, ini semuanya kosakatanya. Kemudian ada yang belasan. Ya. Untuk berhitung ahada asyara, isna asyar, salasa asyar. Untuk bertingkat al-hadi asyar, as-sani asyar, as-salis asyar, ya. Bertingkat. Ada puluhan, isrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, ya. Wahid wa isrun taliban. Kemudian ada ratusan, mi'a, mi'atani, salasun mi'a, ya. Alf, alfani, salasa ala. Milyun, milyunani, salasa malaya. Jutaan. Nah, itu adab, ya. Nah, untuk penggunaan adat dalam kalimat itu ada kaidah tertentu, ya. Ini tidak disebutkan kaidahnya di sini karena kita nanti membaca teks, ya. Ya, mengikuti tulisan yang ada di teks saja, tanpa kita jelaskan kaidahnya di sini. Kemudian yang terakhir adalah isim fi'il, ya, adalah kata yang fungsi dan maknanya seperti fi'il tapi tidak memiliki ciri-ciri fi'il sehingga ulama menyebutnya sebagai isim fi'il. Ada yang khusus fi'il madhi, ya, hayhata, jauh, syatana, sur'ana. Kemudian ada untuk mudhari' uf, ahin, wa, waiqatu, wahan, ya. Kemudian ada yang untuk amar, perintah, amin, ya, soh, hayhata, mah, bal, ya, seterusnya. Nah, ini kosakata ini disebut sama yang murtajalah, ya. Ya. Jadi ini sama iya semua, ya. Kemudian ada sama iya mankula, ya. Ya. Ini bedanya apa ini sama iya mankula murtajalah? Ya. Kalau murtajalah itu ya kosakata ini hanya digunakan untuk ini, ya. Kalau mankula itu dibentuk dari kata lain nih. Alaika dari kata ala sama ka. Amama sama ka. Amamaka, makanaka, waidaka, waro'aka, ilaika. Ini kan dari kata yang lain, ya. Kalau ini enggak. Nah. Kemudian ada kiasia. Nah, ini juga perdebatan ulama apakah boleh dikiaskan dengan kata lain atau tidak. Sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada dari hati-hatilah, ya. Daroki, ketahuilah, katawi, tulislah, sama dengarkanlah, turunlah, nazali, dorobi. Jadi ini adalah fi'il-fi'il biasa, tetapi diikutkan wazan fa'ali, gitu, ya. Ya, misalkan kataba, ya. Nah, diikutkan wazan fa'ali menjadi katabi. Sami'a diikutkan menjadi fa'ali, sama'i. Nah, ada ulama yang membolehkan kias. Artinya semua kata bisa dibentuk seperti ini. Ada ulama yang enggak membolehkan, ya hanya kata-kata kosakata ini saja, yang lainnya enggak boleh. Nah, jadi ini maksudnya sama iya dan mengkula serta kias, ya. Nah, dengan demikian selesailah pelajaran kita tentang isim mabni, ya, 8 macam. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Ustaz Afwan. Itu Ustaz yang bagian yang terakhir ke-8 isim fi'il itu sama'iyah murtajalah itu maksudnya dia sudah baku dari bahasa Arab gitu, ya. Kalau Iya. mankula itu dirubah-rubah gitu, ya. Dibuat-buat. Ya, jadi mankula itu dimodifikasi dari kata lain. Jadi ada ya kayak alaika dan dari kata ala sama ka, kan. Nah, kemudian digabung menjadi isim fi'il alaika. Benar. Berarti yang qiyasya ini mengikuti pola ini Ustaz, berarti, ya, fa'ali bisa gitu. Ya. Nah, cuman ada sebagian ulama yang membolehkan semua kata diikutkan wazan ini, ada yang enggak membolehkan. Oh gitu. Iya. Jadi izin bertanya, Ustaz. Berarti artinya itu seperti perintah, Ustaz. Perintah, ya. Jadi ini kan di kotak hijau ini semuanya perintah. Jadi ya. ini semuanya perintah. Nah, yang mudhari' cuman ini
Madi cuma ini. Dia nggak ada yang madi, nggak ada yang sama ya mankula, nggak ada yang kias ya. Begitu juga mudhari nggak ada yang mankula, nggak ada yang kias ya. Kalau yang madi sama mudhari semuanya mustajalah ya. Kalau yang amar baru ya ada yang sama yang mustajalah, ada yang sama yang mankula, ada yang kias ya. Ya. Anda mau tanya, Ustaz? Betul? Maaf, Ustaz, ini kan masuknya isim fi'il, Ustaz. Berarti kalau dalam kalimat ismiyah ini bisa dimasukkan mubtada atau bagaimana, Ustaz? Di konsep. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Nggak bisa jadi mubtada. Makanya fungsinya dan maknanya seperti fi'il. Ya kan? Makanya ini isimnya juga nggak isim murni gitu. Ada unsur fi'ilnya juga. Nah, makanya gitu. bentuknya baku ya, dikategorikan isim mabni ya. Jadi nggak bisa jadi mubtada dia. Oh gitu ya. Ya fungsinya sama seperti fungsi fi'il ya. Sebagai predikat punya subjek begitu. Tanya Ustaz. Ya. Betul, Ustaz. Kalau dia fi'il itu kan misalnya ada fi'il madi, mudhorik sampai nanti dengan amar ya. Kalau di isim fi'il ini nggak ada seperti itu ya Ustaz ya. Jadi dia terpisah ya. Misalnya hayhata itu fi'il madinya, fi'il mudhoriknya dia nggak ada gitu ya Ustaz ya. Ya, karena nggak bisa madi, nggak bisa ditasrif begitu ya, nggak bisa ada nggak bisa ditasrif ya. Dia kategori isim fi'il ya. Isim fi'il ya. Jadi kuncinya itu berfungsi seperti kata kerja, tapi tidak memiliki ciri khusus kata kerja seperti itu ya. Ya. Boleh dikasih contoh kalimatnya, Ustaz, kemudian dianalisa kalimatnya, Ustaz. Boleh dikasih contoh kalimatnya? Ya misalkan syattana al-ilmu wal jahlu. Syattana al-ilmu wal jahlu. Beda antara ilmu dan kebodohan gitu. Hayhatal najahu anil kasali ya. Kesuksesan menjauh dari kemalasan gitu. Kalau di i'rab bagaimana, Ustaz? Ya kalau di i'rab hayhata ya isim fi'il mabni alal fathi hayhata ya. Kemudian an-najahu isim fa'il bukan isim fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i begitu. Berarti kalimatnya kalimat ismiyah ya, Ustaz ya? Hah? Ismiyah kalimatnya berarti. Jatuhnya fi'liyah gitu. Karena fi'liyah ya. Iya. Karena bukan mubtada khabar kan? Mubtada khabar ya Ustaz ya. Iya, bukan mubtada khabar. Jadi secara makna dia fi'liyah. Tapi ya status ya katanya dia atau jenis katanya adalah isim ya. Oh iya. Contoh dalam hadis Ustaz yang alaikum bisunnati Ustaz ya. Alaikum bisunnati dan alaikum bisunnati wajib berarti Ustaz. Ya. Kamu harus alaika banyak lah, alaika antasum, alaika antastahid yang macam-macamnya. Nah, itu kita pakai isim fi'il. Isim fi'il ini harus dihafal juga ya Ustaz ya? Iya. Dihafal, Pak. Jadi ya gimana lagi caranya? Nggak ada lagi cara kecuali dihafal. Iya. Nah, jadi belajar menghafal ya harus satu keharusan. Tahapan yang harus kita lalui memang. Selama ini yang paling umum itu untuk isim fi'il itu kan amin gitu ya Ustaz ya. Ya, amin. Ya, wala taqullahu. Paling umum lah. Ternyata banyak sekali ternyata. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Bukannya benar Ustaz, artinya Ustaz. Ya. Soh itu yang pernah dengar artinya benar. Soh.
dua. Sah itu pakai hak. Sah itu sahih itu pakai hak yang benar itu. Kalau sah Ya. pakai hak diamlah. Uskut. Oh iya, Ustaz. Ya. Uskut. Ustaz izin bertanya yang mengenai zorob, Ustaz. Yang tadi amama itu atau tahta itu bukan mabni ya Ustaz ya? Bukan. Dia mansub. Maf'ul fi nanti jatuhnya atau isim zorof ya. Tapi akan selamanya mansub ya Ustaz ya? Kecuali ba'da ada mabninya. Contohnya amma ba'du ya. Jadi ada kata atau kalimat yang dibuang setelah ba'da maka statusnya dia mabni. Amma ba'du. Mabni ala dhammah. Qobla juga ya Ustaz ya? Qobla, qoblu ya? Iya, kalau ada kalimat yang dibuang, ya, kita diperkirakan ada kalimat yang terbuang, maka dia Baik Ustaz. Ya. Terus contoh amsi ya. Amsi itu mabni ala kasri, kalau bisa bil amsi itu majrur ya, bil ba. Bedanya apa? Kalau amsi itu ya kemarin persis ya. Kalau hari ini Sabtu berarti kemarin amsi. Jumat itu ya amsi. Kalau bil amsi ya kemarin-kemarinnya. Kapan ya? Kamis, Jumat, Kamis, Rebu sebelumnya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mabni, ada yang enggak. Nah itu nanti kalau kita sudah belajar detail, insya Allah ketemu ya. Tapi dasar-dasarnya begini harus kita pahami dulu. Baik. Ya. Kita lanjutkan ke ini ya. Latihan. Nah, ini kalimat-kalimat atau teksnya sangat gampang gitu. Karena ini memberikan atau mempraktekkan ya kosakata yang 8 macam ini di dalam teks ya, sehingga ya teks yang kita buat juga kosakata atau teks-teks terapan gitu, sehingga ya gampang ya. Tolong tafadhol Iqra dibaca. Siapa Ya, yang mau baca? Ya. Saya coba Ustaz. Ya, tafadhol. Hadza maktabun, hadza isim isyarah. Dibaca aja, Pak. Nanti ada. Dibaca aja. Ya. Hadza maktabun wa hadhihi suburatun. Saburatun wa zalika babun wa tilka nafidatun huna madrasatun wa hunaka masjidun. Maza fil haqibati fiha salah satu kutubin wa arba'u kurrasatin. Nggak ada uang lagi ini. Wa qalaman nisnani wa mistaratun wahidatun. Huwa talibun wa hiya talibatun. At-tullabul ladzina yajtahiduna yanjahuna. Wa talibul ladzi la yajtahidu yarsubu. Kaifa haluka? Alhamdulillahi ana bi khairin. Aina baituka? Baiti amamal masjidi bihanibis suqi. Alladzani fil idarati mudarrisani wallati fil fasli mudarrisatun. Hulai yadrusuna fil ma'hadi hayhatal kasalu wan najahu. Man yajtahid yanjah. Fa'alaikal ijtihadu waffaqakallahu lin najahi. Amin. Nah, ahsan, Pak. Baik, lanjut.
Isti'abul mufradat ya. Dilanjutkan penguasaan kosakata. Ya, tafadhol. Ada yang baca? Saburo ya, isim artinya papan tulis. Coba, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Saburotun papan tulis isim. Nafidatun jendela isim. Masjidun masjid isim. Kita kutubun kitab isim. Qalamani 2 pena isim. Yarsubu gagal harf. Nah, itu isim itu. Salah itu ya. Fi'il. Ya, itu fi'il ya. Yarsubu. Nah, Sebentar anak koreksi sekalian. Sebentar ya. Saya koreksi sekalian. Mana ini? Halaman berapa ini? Halaman 161, Ustaz. 161 ya. Jadi yang ini aja, ada yang gede. Itu ubi. Ubi. Dikira pisang. Udah. Udah ya. Udah kelihatan. Yarsubu gagal fi'il. Ana saya isim. Janibi di samping isim. Allati yang huruf sat. Isim. Isim ya benar. Isim ya. 6. Al-kaslu malas isim. Al-ijtihad bersungguh-sungguh isim. Yajtahidu giat fi'il. Hadhihi ini isim. Tilka itu isim. Hunaka di sana isim. Salatah 3 isim. Itnani 2 isim. Alladzi yang isim. Alhamdu segala puji isim. Amama di depan isim. Mudarrisani 2 guru isim. Hayhati jauh isim. Alaika wajib isim. Amin kabulkan isim. Maktabun meja isim. Babun pintu isim. Mudarrisatun madrasatun sekolah isim. Al-haqibatu tas isim. Kurosat buku tulis isim. Misqalatun penggaris isim. Hal kabar isim. Aina di mana isim. Al-idarah kantor isim. Haulai mereka isim. Yanjihu berhasil fi'il. Oh apa Sat? Yanjahu. Yanjahu. Yanjahu berhasil fi'il. An-najah sukses isim. Hadza ini isim. Zalika itu isim. Guna di sini isim. Madza apa isim. Arbaun 4 isim. Wahidatun 1 isim. Kaifa bagaimana isim. Khair baik isim. Alladzani yang isim. Mudarrisat para guru isim. Asuk sukses Pasar ya. Pasar ya. Ya. Nah ini Asuk pasar isim. Wafaqo menolong isim. Wafaqo memberi taufik ya, menolong. Nah. Oke. Jadi selama ini kita baca teks kan ketemu tilka, ketemu salasa, ketemu aina, ya, ketemu kaifa, ketemu mada. Kita diminta nyebutkan jenisnya apa itu ya. Isim fi'il atau apa kan, nah, kadang bingung ya.
Nah, dengan pelajaran ini kita tahu bahwa itu jenisnya isim ya. Nah, isim apa? Tilka isim syaro, salasa isim adat, alladzi isim usul, amama isim zorof, ya kan? Aihata isim fi'il, alaika isim fi'il. Nah, jadi tahu kita dengan pelajaran ini. Kalau nanti antum masih bingung ya, isim apa ya, isim atau fi'il ya, bingung isim apa seterusnya. Nah, ini perlu dimatangkan lagi ya pelajaran ini. Nah, gitu, ya. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Ayo, silakan. Yang belum. Mana Ustadz? Langsung disebutkan dibaca, terus disebutkan jenisnya dan artinya ya. Kalau Haza maktabun, haza ism isyarah, maktabun ism mufrad, ism muzakkar, ism nakirah, wa harf, hadhihi ism isyarah, saburah ism mu'annas mufrad, wa harf, zalika ism isyarah, bab ism mufrad, ism nakirah, wa harf, tilka ism isyarah, nafizah ism mu'annas, huna ism isyarah, madrasah ism mu'annas, wa hunaka wa harf, hunaka ism isyarah, masjidun ism mufrad, kabir ism mufrad. Artinya haza maktabun, ini meja, wahazihi saburah, dan ini papan tulis, wazalika bab, dan itu pintu, watilka nafizah, dan itu jendela, huna madrasah, di sini sekolah, wahunaka masjidun kabirun, dan di sana masjid yang besar. Ustaz. berikutnya siapa yang lanjutin? Ya. Nah, Ustaz. Maza fil hakibati, maza isimi istifham, fi harfu jar al hakibati, isim mu'annas, fiha dorob ya Ustaz. Fiha, nah itu dua kata, fi sama ha. Fi harfu ha, haknya itu isim domir ya Ustaz ya. Isim domir ya. Salah satu kutubin, salah satu adat. Kutubin isim jama' taksir ya. Wau harab, arba'u isim adat, kurosatin isim jama'. Wa kolamani, wau huruf, kolamani isim dua ya. Isnani isim dua itu apa ya, mufrad, musana Ustaz, musana. Isnani isim musana. Wau huruf, mistarotun isim muannas, wau huruf, wahidatun isim adat. Adat ya.
Artinya, apakah yang di dalam tas itu di sana 3 kita buku-buku dan 4 kurosah itu apa penghapus ya Ustaz ya? Dan 2 Kurosah, pena, tulis. dan 4 buku tulis dan 2 pena dan 1 mistar, Ustaz, 1 penggaris. Garis. Ya, jazakallah. Cuma wasil ba'dau. Berikutnya siapa yang lanjutin? Ana Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Wa talibun bukan tadi? Ya. Satu. Hah? Baca langsung ya. Iya. Wa Dibaca, talibun jenisnya artinya ya. wa talibun wa hiya talibatun at-tullabul ladzi yajtahiduna yanjahuna wat talibu la yajtahid yarsabu. Yarsubu ya. Yarsubu. Ya, yarsubu. Huwa isim domir, talibun isim mufrad, wa huruf ya isim domir, talibatun isim mufrad muannas, at-tullabu isim jamak ya. Nah, Alladzi isim mausul, ladina. alladzina isim mausul, feeling nggak usah satu. Istahiduna, yanjahuna ini fi'il sat ya. Ya. Boleh. Wa fi'il mudhari. Wa huruf at-talibu isim mufrad, alladzi isim mausul, la huruf. Yajtahidu fi'il mudhari, yarsubu fi'il mudhari. Wa talibun dia seorang pelajar laki-laki dan dia pelajar perempuan. At-tullabu para pelajar alladzi yang yajtahiduna yang rajin berhasil. Wat talibu dan pelajar yang la yajtahidu yang tidak rajin gagal. Oke, asal. Nah. Masih ada 3 baris lagi nih. Ya, silakan. Cukup atau diselesaikan? Ana coba Ustaz. Ya, tafadhol. Kaifa istifham haluka isim fa'il ya Ustaz ya? Haluk apa? Haluk itu apa ya? Kanya domir, hal itu isim. Isim ya. Ka domir muttasil, alhamdu isim, Allah isim, ana domir, bi khair, bi harful jar, khair isim, aina istifham, bait isim, ka domir muttasil, bait baiti bait isim, domir muttasil, amama dzaraf makan, al-mahad isim, bijanibi dzaraf makan, al-masjid isim. Bi ada bi itu harful jar, janib, dzaraf. Ya, makan. Bi dzaraf harful jar, janib dzaraf makan, al-masjid isim. Nah. Artinya oh iya. Kaifa haluka, apa kabarmu? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Aina baituka, di mana rumahmu? Baiti rumahku, amamal mahad. Rumahku di depan mahad, bijanibil masjid, di samping masjid. hasil
Sekali lagi siapa yang Karena coba lagi Ustadz kalau yang lain belum. ya, tafadhol, nggak apa-apa. Ini Alladani fil idaroti mudarisani. Alladani isim mausul ya Ustaz. Fi ya, fujar al idaroti isim muannas. Mudarisani isim musanna. Wau huruf atop ya Ustaz ya. Allati isim mausul. nah, Fi jar huruf jar al fasli isim mudarisati isim musana muannas. Haulai isim domir. Yadrusuna fi'il. Fi arfujar al-ma'hadi isim. nah, Artinya yang di kantor 2 guru laki-laki dan yang di kelas 2 guru wanita, mereka itu mengajar di pesantren. ya. Baik, hasil Pak Dao berikutnya. Ya, siapa? Bismillah. Maksud Ya, tafadhol. hayhata al-kasalu wan najahu man yajtahid yanjah fa'alaikal ijtihadu wafaqakallahu lin najahi amin. Nah, Hayhata isim fi'il, al-kasalu isim mufrad, wa harf an-najahu isim mufrad, nah. man isim mausul. Isim apa tadi? Isim syarat ya. Isim syarat ya. Ya, isim syarat. Yajtahid yanjah itu fi'il mudhari, fa itu huruf. Alaika isim fi'il, al-ijtihadu isim mufrad, wa huruf, wafaqa fi'il madhi. Allahu Wafaqa itu satu kata, wafaqa ya, bukan harf sendiri. wafaqa. Oh iya. Wafaqa itu fi'il madhi, ka itu isim domir. Kemudian Allahu isim mufrad, li huruf, an-najah itu isim mufrad, amin isim fi'il. Nah, Hayhata, Anda lupa artinya apa tadi? hayhata apa ya? Menjauh ya, jauh ya. Menjauh ya. Jauh, kemalasan dan kesuksesan. Menjauh kemalasan dan kesuksesan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Wa'alaika, dan kamu harus bersungguh-sungguh. Maka kalian harus bersungguh-sungguh. Wafaqaka Allahu, semoga Allah mensukseskan Ustaz. Wafaqa itu. Ya, memberikan taufik ya. Memberikan taufik kepadamu kepada kesuksesan. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Kabulkanlah. Jadi makanya amin, kabulkan, perintah itu. Fi'il amr, apa isim fi'il amr. Kabulkan.
Baik, hakadah ya. Ini latihan dan praktek yang kita lakukan. Nah, untuk menguasainya ini ya ini ada tugas ya. Bacalah kalimat berikut dengan baik dan benar ya kan. Dimulai dari ini asmaul isyarah apa aja. Nah, ini yang tabel yang untuk memudahkan kita menguasai ya. Apa? Dibikin tabel kayak gini. Nah, ini dzaraf yang wajib ya, yang perlu kita kuasai, enggak semua yang dzaraf yang disebutkan tadi ya. Ini dzaraf-dzaraf yang penting aja. Sin dhamir yang penting-penting saja. Jadi ini target minimal kita mengikuti lisan ini ya. Yang dirangkum di sini nih. 8 macam isim tadi, yang wajib yang kita hafal yang mana? Yang ini. Ya. Itu Bapak-Bapak sekalian, ikhwas sekalian yang kita pelajari sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah. Ini anak absen dulu ya. Sebentar ini. Susah ini lemot komputer. Sebentar. Lagi loading. Buka Excel udah nggak kuat ini. Tab ana screenshot aja ya, yang hadir yang nggak ketahuan. Ini Excel-nya nggak mau nongol nih. Tapi itu aja Pak ya, kelas kalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya belajar kita sehingga apa yang dari dulu nggak paham dengan doa, dengan usaha yang keras Allah mudahkan ya. Amin. Bimbingan yang kita lakukan ini adalah bukti kesungguhan kita. Sehingga dengan bukti kesungguhan ini kita minta kepada Allah agar betul-betul dimudahkan. Baik mudah dalam memahami maupun mudah dalam menghafal. Dan yang penting juga adalah istiqomah kita bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, jazakumullahu khairal jazaa. Wasil insyaallah fil usbu'il qadim wa nasta'fi minkum wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. astagfirukum ya. Anak izin langsung